Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan bahas tentang ekonomi makro ya. Setelah separuh semester kemarin kita membahas tentang ekonomi mikro, maka hari ini kita akan bahas tentang ekonomi makro. Apa sih sebenarnya ekonomi makro dan apa yang membedakan ya antara mikro dan makro? Oke, indikator atau ciri-ciri kalau ekonomi makro lagi baik itu yang pertama mudah nih dapat pekerjaan. Jadi pekerjaan tuh nggak sulit. Setiap orang tuh mampu mencari kerja dan lapangan pekerjaan tuh tersedia dengan banyak sekali. Itu yang pertama ya. Yang kedua, pendapatan tuh naik. Jadi salary atau gaji setiap orang tuh pasti naik ya. Karena memang perekonomian lagi baik. Nah, ini juga merupakan dampak dari yang ketiga. Yang ketiga ini adalah naiknya profit dari perusahaan. Jadi penjualannya banyak ya, produksinya banyak sehingga menghasilkan profit bagi perusahaan dan itu ketiga ini juga mengindikasikan bahwa ekonomi makro itu sedang baik ya, kegiatan perekonomian di dalam suatu negara itu sedang baik dan ini perhitungannya secara agregat atau secara menyeluruh ya, bukan secara individu atau industri seperti yang ada dalam ekonomi makro. Yang ada dalam ekonomi mikro. Oke ya, kalau dalam ekonomi makro kita akan melihat perilaku dari dua kelompok ini ya, tetap masih rumah tangga produsen dan juga rumah tangga konsumen itu secara agregat. Jadi dia tidak perseorangan ya, tidak dalam satu industri saja atau satu household aja, tapi kita akan melihat keseluruhan produksi. Nah, kalau di sini ada manufaktur ya. Ini ada ilustrasi perusahaan-perusahaan bagaimana perusahaan-perusahaan secara bersama-sama ya, secara nasional gitu. Itu mereka berapa supplies atau output atau persediaan dan produk yang mereka hasilkan dalam satu periode tertentu. Nah, yang sebelah kanan ini adalah rumah tangga konsumen. Bagaimana sih perilaku masyarakat dalam nanti ada menabung, ada investasi, dan juga ada konsumsi. Bagaimana cara mereka melakukan hal itu semua sehingga nanti kesemuanya ini antara rumah tangga produsen dan konsumen ini itu mereka akan mempengaruhi tingkat pendapatan nasional ya. Bagaimana nanti dapat terpengaruh ya secara makro. Jadi seperti itu. Oke. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi makroekonomi, seorang ahli ekonomi makro itu akan melihat bagaimana harga itu yang tidak mudah tersesuaikan ya, tidak mudah berubah. Katakanlah seperti ini, kalau di dalam ekonomi mikro ya, ini kita kan berbicara tentang pasar, bagaimana produk yang disuplai itu dapat seimbang dengan adanya permintaan dari masyarakat. Nah, bahkan produk ini bisa melebihi permintaan ya, melebihi permintaan masyarakat. Ada excess supplies gitu ya. Jadi seperti itu. Itu karena harganya yang mudah sekali ya, mudah sekali naik dan turun. Tapi kalau dalam ekonomi makro seperti contohnya gaji ya, kenaikan gaji atau mungkin dalam suatu periode yang ada banyak pengangguran. Nah, pengangguran ini kan artinya ada banyak tenaga kerja yang ditawarkan tapi tidak memenuhi permintaan dari factory gitu ya. Karena apa? Karena memang mereka tidak bisa ya, mungkin karena skillnya tenaga kerjanya nggak mumpuni. Nah, tapi mereka itu tidak mudah sekali terserap karena memang penyesuaian harga atau gaji itu tidak bisa dinaikkan dan diturunkan seperti harga apel ya. Jadi seperti itu. Jadi memang ini yang menjadi fokus dalam ekonomi makro. Oke, kalau kita lihat contohnya ini ya, kalau jual beli komik aja kan gampang banget ditawar. Misalkan kalian beli buku di Willis kan gampang banget loh ditawar supaya permintaan dan penawaran bisa equilibrium atau bisa ketemu. Kan kita bisa nawar, lalu penjualnya setuju apa enggak dengan penawaran kita. Kalau misalkan dalam proses tawar-menawar itu setuju, ya udah akhirnya barang terjual dan titik equilibrium bisa tercapai kan. Nah, tapi beda lagi kalau misalkan kita lihat gambar sebelah kiri bawah ini ya.
Ini semacam karikatur yang menggambarkan meskipun ya ada banyak pengangguran, ini kan kantor unemployment itu ya, ada banyak pengangguran yang menawarkan diri dengan harga yang mungkin lebih rendah gitu ya, tapi mereka itu nggak langsung bisa dapat kerja. Jadi seperti itu perbedaannya ya antara tingkat harga labor, tingkat harga pekerja gitu ya, salary atau mungkin gajinya yang ditawarkan tuh sudah direndahkan ya, tapi kalau skillnya nggak mampu ya kan nggak bisa terima. Nah ini kan juga menjadi masalah juga dalam ekonomi makro, ada banyak pengangguran ya, jadi seperti itu. Oke, ada 3 hal ya yang menjadi fokus dari ekonomi makro. Yang pertama yakni pertumbuhan barang dan jasa, lalu pengangguran, dan yang ketiga adalah inflasi. Kita akan membahas satu persatu ya tentang 3 hal pokok yang dibahas dalam ekonomi makro ini. Oke ya, yang pertama adalah pertumbuhan barang dan jasa ya. Barang dan jasa di suatu negara artinya ada produksi. Ketika pertumbuhan itu dikatakan naik bagus itu ketika barang dan jasa yang diproduksi itu juga tinggi. Nah, kita lihat di sini ada 2 gambar ya. Yang pertama adalah gambar siklus atau siklus bisnis ya. Siklus bisnis yang ada di sebuah negara. Yang kedua ini adalah GDP real dari negara Amerika Serikat selama sekitar kurang lebih 120 tahun terakhir ya, mulai tahun 1900 hingga tahun 2014 ya. Oke, kita lihat di sebelah kiri ini adalah siklus bisnis ya. Siklus bisnis menunjukkan ya kapan terjadinya resesi, kapan terjadinya ekspansi. Nah, yang pertama naik dia ya, ekspansi di mana produksi barang dan jasa serta pertumbuhan dari pekerjanya itu naik. Menemui titik peak, titik tertinggi, setelah itu turun menjadi resesi, lalu dia naik lagi. Nah, kalau kita lihat slope kemiringannya sebenarnya ini masih dikatakan tumbuh ya atau tren naik. Kita lihat gambar yang sebelah kanan, ini merupakan GDP real ya dari Amerika Serikat. Jadi kita melihat siklusnya ya. Jadi dia mengalami kenaikan, tapi pada waktu Perang Dunia Pertama ini dia mengalami penurunan ya. Resesi. Nah, resesi yang berkelanjutan seandainya ini turun ke bawah banget gitu ya, resesi yang berkelanjutan dan jangka waktunya lama itu dinamakan depresi. Jadi kayak gitu. Setelah itu dia naik lagi, lalu turun lagi. Ini dia naik ada expansion berarti ada pertumbuhan barang dan jasa dan juga employment-nya, rate-nya juga naik ya. Setelah itu pada titik peak ya, dia turun lagi. Nah, turun lagi ini turun yang berkepanjangan ya, karena ada the Great Depression, jadi resesi yang dialami setelah pasca Perang Dunia Pertama ini ya. Nah, ini resesinya panjang sekali di sini ya, sehingga dinamakan the Great Depression. Nah, setelah itu dia merangkak naik ya, pada tahun 1940-an ya, mungkin sekitar 45 ada Perang Dunia Kedua. Nah, ketika ini terjadi ekspansi di Perang Dunia Kedua, setelah itu turun lagi ya karena adanya Perang Dunia Kedua, mungkin sekitar tahun 1945 ya di sini ya, 45-46 ya. Lalu dia naik ke atas lagi ya, ini growth trend. Jadi kalau kita lihat trennya ini sebenarnya tren naik ya, growth trend. Jadi trennya naik, ada Perang Korea, Perang Vietnam, lalu ada oil shock ya, ada harga minyak waktu itu ya yang mempengaruhi ekonomi Amerika Serikat. Ini sedikit turun tapi tidak terjadi resesi ya, dan tidak terjadi resesi yang berkelanjutan dan depresi, dia masih bisa terus naik ya. Resesi oil shock yang kedua tahun 1980-an, lalu resesi tahun 1991 dan resesi pada tahun 2001. Nah, tapi ini growth-nya masih naik ya, trennya naik terus. Jadi seperti itu, karena resesinya tidak berjalan dalam waktu yang sangat panjang sehingga tidak menjadi depresi. Nah, ini adalah siklus yang ada di Amerika Serikat ya. Berbeda lagi juga kalau misalkan kita bandingkan dengan siklus yang ada di Indonesia. Nah, tugas Anda nanti melihat ya bagaimana siklus yang ada di Indonesia ya. Apakah mengalami siklus bisnis seperti ini ya? Ada kenaikan expansion peak ya, mencapai titik puncak lalu turun menjadi resesi lalu naik lagi.
Jadi seperti itu. Yang kedua adalah pengangguran ya, atau tingkat pengangguran. Jadi pengangguran di usia kerja ya memang. Jadi banyak banget pengangguran ya, pengangguran kadang orang yang quit dari jobnya yang sekarang, lalu untuk melamar lagi kan masih perlu waktu. Nah, dia juga akan mengalami waktu menganggur. Yang kedua mungkin fresh graduate gitu ya, yang masih membutuhkan waktu untuk mendapatkan pekerjaan, itu bisa mencapai 2-3 bulan atau mungkin 4 bulan ya. Juga pengangguran yang memang sudah ada. Nah, itu sangat relate sekali ya dengan agregat output, karena bagaimanapun juga tingkat pengangguran ketika mereka tidak mendapatkan salary, tidak mendapatkan pemasukan, maka juga tingkat konsumsinya pun juga akan menurun ya. Tidak bisa dihitung ya, juga tidak dapat dihitung dalam GDP karena memang mereka tidak menghasilkan sebuah barang maupun jasa ya. Jadi seperti itu. Makanya pengangguran ini juga menjadi kunci ya, kunci utama dalam ekonomi makro. Jadi salah satu indikator utama untuk melihat bahwa sebuah perekonomian negara itu sehat ataukah tidak. Semakin sedikit tingkat pengangguran, maka bisa dikatakan bahwa perekonomian sebuah negara itu sehat. Jadi seperti itu. Kelebihan penawaran dari tenaga kerja gitu ya. Jadi orang-orang yang ingin bekerja itu melebihi lapangan kerja itu dinamakan excess supply ya of labor. Jadi dalam pasar tenaga kerja bisa terjadi seperti itu ya, karena memang banyak sekali pengangguran yang ada, jadi melebihi jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia. Jadi seperti itu. Nah, ini yang tidak bisa dilihat menggunakan teori mikroekonomi ya, karena mikroekonomi begitu terjadi demand-nya sedikit sedangkan supply-nya banyak gitu ya, itu harganya nanti bisa turun ya. Ketika harga turun, harga supply-nya turun, jumlahnya juga turun, sehingga permintaan itu akan bertemu dengan penawaran, sehingga kalau harganya jatuh, orang-orang kan jadi mau membeli ya, akhirnya terjadilah equilibrium. Tapi hal ini berbeda dengan pasar tenaga kerja ya. Pasar tenaga kerja seperti yang saya katakan di awal, itu tidak bisa seperti itu. Jadi meskipun di sini ada gambar ya, we work for self esteem gitu ya, sampai dia itu mau bekerja kok misalkan nggak usah dibayar deh, menawarkannya sampai seperti itu, tapi tetap saja tidak ada lapangan pekerjaan, lowongan yang mau menerima dia. Nah, ini yang menjadi permasalahan dalam makroekonomi ya, nanti yang harus dibahas pada bab-bab selanjutnya tentang pengangguran, bagaimana cara mengatasi pengangguran. Jadi seperti itu. Nah, oke. Fokus dari ekonomi makro yang ketiga adalah inflasi ya. Inflasi itu keadaan di mana harga barang secara overall gitu ya, secara keseluruhan itu naik tinggi ya. Naik tinggi mungkin dalam periode waktu yang cukup lama gitu ya, dan tidak pada waktu tertentu aja gitu ya. Kalau hari raya kan memang waktu tertentu harga kambing naik. Nah, tapi kalau inflasi itu general price ya, hampir semua barang tuh naik. Nah, apa sih yang menjadi buruk dari inflasi ya? Ini akan menjadi buruk ketika misalkan kamu ini beli mobil 26.000 ya, tiba-tiba terjadi inflasi, harganya menjadi naik, sedangkan purchase powermu, sedangkan daya belimu itu tidak mengimbangi kenaikan dari harga inflasi tersebut. Misalkan dari tempat kerjamu terjadi inflasi, mereka tidak menaikkan gaji, malah menurunkan. Nah, itu nanti yang akan bermasalah ya, akan terjadi banyak sekali kemacetan dalam perekonomian. Katakanlah pada waktu menyicil rumah ya, ternyata ada harga rumahnya naik ya, harga rumah naik mengikuti pergerakan harga saat itu gitu ya, sehingga nanti yang kita bayarkan itu kurang dari jumlah yang diminta ya. Jadi seperti itu, sehingga nanti mungkin kemacetan dalam kredit ya, dinamakan kredit macet. Nah, karena memang alokasi dari penggunaan dana masyarakat, nah di sini ada medical care. Jadi uang mereka itu kemana aja sih? Ke transportasi, lalu ke food and beverage, makanan,
service lainnya, mungkin kayak Netflix gitu ya, entertainment kayak gitu, view, lalu ada education, rekreasi, medical care gitu, housing, ini yang tadi saya bilang housing. Nah, itu yang menyebabkan buruknya inflasi itu ada di sana. Nah, kesemuanya ini kan pengantar ya, kesemuanya akan dibahas pada bab-bab selanjutnya yang lebih detail tentang ekonomi makro. Jadi seperti itu. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa lanjutkan ke sesi diskusi.